Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Made Bramantya Karna, salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi Magister Administrasi Rumah Sakit mendapat tugas untuk uh, melakukan presentasi mengenai bagaimana melakukan investigasi sederhana untuk kasus insiden keselamatan pasien di tempat kerja. Ya. Oke, jadi tujuan presentasi ini adalah untuk memahami langkah-langkah investigasi insiden keselamatan pasien dan bagaimana kita bisa menjelaskan bagaimana pendekatan sederhana dan efektif untuk melakukan investigasi itu. Dan berbasis berdasarkan pertemuan-temuan yang didapatkan, kita bisa memberikan rekomendasi bagaimana mencapai suatu perbaikan. Keselamatan pasien itu didefinisikan sebagai upaya untuk mencegah cedera atau bahaya pada pasien selama pemberian pelayanan kesehatan. Insiden selama pasien adalah kejadian yang tidak diinginkan yang berpotensi menyebabkan kerugian pada pasien. Jenis-jenis insiden keselamatan pasien adalah ada tiga, yaitu kejadian sentinel. Ini adalah insiden yang serius, seperti kematian atau kecacatan. Yang kedua adalah kejadian nyaris cedera, KNC, atau near miss. Adalah insiden yang hampir merugikan tetapi tidak terjadi. Kejadian tidak diharapkan atau KTD adalah insiden yang terjadi tapi tidak sampai menimbulkan cedera pada pasien. Nah, bagaimana sekarang langkah-langkah untuk menginvestigasi apabila terjadi suatu insiden? Tentunya itu akan dimulai dengan adanya pelaporan kalau sudah terjadi suatu insiden. Jadi semua insiden itu harus dilaporkan secepat mungkin. Kemudian akan dibentuk tim investigasi yang melibatkan berbagai disiplin profesi dari manajemen sampai klinisi, bahkan sampai ke IT atau kalau perlu juga sampai clinic service. Kemudian dikumpulkan semua data, ya, kemudian dianalisis itu dan kemudian dilaporkan apa yang ditemukan hasil analisisnya, dan temuan itu akan menjadi dasar untuk lakukan untuk bisa merekomendasikan suatu perbaikan. Bagaimana mengumpulkan data? Ada beberapa metode yang bisa kita ambil, itu wawancara dengan saksi atau petugas yang terkait yang terlibat dalam insiden tersebut. Kemudian observasi ke lapangan, mengamati langsung tempat kejadian, apakah apa yang dilaporkan hasil wawancara itu memang sesuai dengan situasi lapangan. Kemudian review dokumen dari rekam medis, catatan prosedur, dan dokumen pendukung lainnya. Root cause analysis atau RCA adalah salah satu metode bagaimana menginvestigasi untuk mencari akar penyebab utama insiden. Dimana langkah-langkahnya adalah apa sih yang sebenarnya terjadi, mengapa hal itu sampai terjadi, dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah insiden itu terjadi. Oke. Diagram fishbone dari Shikawa adalah juga metode yang sering digunakan untuk mencari akar permasalahannya dan memetakan apa sih penyebab potensial insiden tersebut, ya, dari kausanya dan efeknya apa saja. Itu bisa dilihat akar permasalahan, bagaimana metodenya, mesin, people, material apa yang terlibat, bagaimana pengukurannya, dan lingkungan. Nah, kita sekarang sudah terjun ke langkah-langkahnya. Langkah pertama dan kedua adalah identifikasi insiden dan bagaimana membentuk tim investigasi. Sini misalnya ada pasien dengan jatuh dari tempat tidur akibat bel rusak, dan kemudian kita lihat dampaknya apa yang terjadi. Ya, pasien mengalami perdarahan atau tidak meninggal dunia. Kemudian segera kita bentuk tim investigasi yang melibatkan uh, direktur rumah sakit sebagai ketua, kemudian anggota-anggotanya adalah dari manajer keperawatan, humas, dokter senior yang DPJP-nya, dan kepala perawatan. Dan tanggal mulainya adalah di tanggal 8 Februari tim ini bekerja. Langkah ketiga itu kita mengumpulkan data dan informasi. Sumber data bisa bersumber dari rekaman CCTV, wawancara staf dan keluarga pasien, rekam medis pasien, dan adanya berita acara kerusakan alat. Informasi kunci yang didapatkan di sini adalah
baru rusak ternyata sudah selama 1 minggu, dan memang ada kekurangan tenaga perawat. Dan yang ketiga, ternyata tidak ada SPO khusus untuk pengawasan pasien yang berisiko tinggi atau high dependence. Nah, langkah ketiga tadi yang pemulatan informasi itu eh, bisa bersumber dari sudah saya sebutkan tadi, itu rekaman CCTV, rekam medis pasien, buku sensus pasien, analisis beban kerja, checklist maintenance alat, dan SPO risiko pasien jatuh dengan berbagai catatannya uh, dari masing-masing sumber data informasi tadi. Langkah keempat, kita memetakan kronologi pasien. Ya, ada bisa dengan dua cara, yaitu kita buat formulir tabular timeline. Di sini kita bisa lihat apa sih yang terjadi menit per menit, jam per jam. Ya, itu kita jabarkan ada kejadian apa, informasi tambahan apa yang bisa kita jabarkan di sana, dan apa yang sudah kita kerjakan, good practice, dan ada masalah apa yang pada jam-jam tersebut. Ya. Dan yang kedua adalah dengan cara formulir time person grid. Jadi di sini kita mengetahui kegiatan masing-masing personal yang terlibat di sekitar waktu kejadian tersebut. Jadi apa sih yang dilakukan perawat jaga di jam-jam tersebut? Ya, apa yang dilakukan supervisor perawat, apa yang dilakukan oleh kepala perawatan, dan petugas-petugas yang ada di sana yang terlibat. Ya. Kemudian setelah lakukan pemetaan dan kronologi kejadian, kita bisa simpulkan identifikasi masalah pelayanan yang ada. Di kasus ini ditemukan adanya bala rusak, kemudian kekurangan tenaga perawat, dan kurangnya pengawasan terhadap pasien high dependent. Nah, langkah keenam adalah menganalisis, menganalisis penyebab masalah dengan fishbone diagram. Di sini kita bisa lihat bahwa efek yang terjadi sudah adalah pasien terjatuh dan kemudian mengalami pendarahan di otak. Kita bisa telaah dari faktor pasien, faktor stafnya, faktor tugas yang menjadi penyebab efek tadi, ya, cause dan efek. Langkah ketujuh adalah setelah kita bisa simpulkan permasalahan-permasalahannya, kita bisa berikan rekomendasi perbaikan. Jadi dari akar permasalahan kekurangan staf pasien, kita bisa rekomendasi ya rekrutmen perawat, ya. Ini akan tim yang terlibat yang menguruskan konsep pada HRD nanti. Dan jangan lupa memberikan alokasi waktunya, ya. Nah, juga supervisi pasien high dependent, ya, ini kepala bangsal yang terlibat. Kemudian bela rusak, ya, APSRS yang juga harus bertanggung jawab. Dan jangan lupa tetap diberikan alokasi waktunya. Oke, saya kira itu bisa saya sampaikan mengenai bagaimana melakukan identifikasi terhadap keselamatan pasien. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.